Pemirsa, tim Unit Reskrim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya menangkap seorang remaja bermodus memakai seragam polisi gadungan untuk mengencani wanita, lalu menguras perhiasan dan uangnya. Tersangka berinisial RAA yang berusia 19 tahun warga Kecamatan Gayungan, Surabaya. Ia berlagak sebagai anggota Korps Bayangkara Gadungan selama kurun sekitar setahun. Selama kurun waktu tersebut, ia mengaku sebagai polisi berpangkat Bribtu dari Angkatan Leting 47 yang berdinas di Direktorat Intelkam Polda Jatim. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Luhur Pambudi, silakan informasi selengkapnya. Oke, baik Justina. Jadi anggota unit reskrim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya menangkap seorang remaja bermodus memakai seragam polisi gadungan untuk mengencani wanita lalu menggunakan cara berpakaian semacam itu untuk menguras perhiasan dan uang dari si wanita tersebut. Tersangka berinisial RAA, usia 19 tahun, merupakan warga Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Ia berlaga sebagai anggota Korps Bayangkara Gadungan selama kurun waktu sekitar setahun. Selama kurun waktu tersebut, ia mengaku sebagai anggota polisi berpangkat Bribtu dari Angkatan Leting 47 yang berdinas di Direktorat Intelkam Mapolda Jawa Timur. Padahal setelah kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka mulai diselidiki oleh anggota Reskrim Polsek Wiyung, seluruh anggota Polri Angkatan Leting 47 tidak pernah mengenal sosok dari tersangka RAA. Dan mirisnya lagi, ternyata tersangka RAA ini sudah terlanjur menyalahgunakan berbagai atribut instansi Polri itu untuk mengencani seorang wanita yang merupakan teman semasa sekolahnya dulu, berinisial RN, 22 tahun, warga Wiyung Surabaya untuk dikuras harta bendanya. Dan apesnya korban RN ini sudah terlanjur percaya dan sempat memberikan beberapa harta benda seperti gelang emas seberat 9 gram miliknya itu untuk diserahkan pada tersangka dan dijual oleh tersangka di daerah kawasan Surabaya Utara. Menurut Kanit Reskrim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya AKP Risti Tanto, biasanya tersangka ini berdalih minjam gelang emas korban untuk suatu keperluan yang tidak bisa dijelaskan. Korban itu yang terlanjur kepincut sayang dengan tersangka lantas itu gampangnya memberikan gelang tersebut pada tersangka dan ternyata gelang emas dari korban itu malah dijual di tukang penjualan emas kaki lima yang ada di kawasan Pasar Blauran, Kota Surabaya yang ada di kawasan Surabaya Utara seharga 3 juta rupiah. Bahkan sebelum kasus penipuan ini berlanjut hingga berujung pada pelaporan kepolisian, tersangka juga sempat meminta uang kepada korban sekitar 125.000. Selain perangai tersangka yang terbilang tampan untuk korban, seragam coklat anggota Polri yang kerap dipakai oleh tersangka juga memikat dari pihak korban. Tersangka yang terbilang tampan menurut korban, seragam coklat anggota Polri yang kerap dipakai oleh tersangka itu juga memikat dari korban. Risti Tanto, Kanit Reskrim menjelaskan bahwasanya korban dan tersangka sebelumnya juga merupakan teman satu angkatan di sekolah beberapa tahun yang sebelumnya, sehingga pengalaman pernah mengenal satu sama lain semasa masih bersekolah memudahkan tersangka untuk menjalankan aksi kejahatannya itu. Lalu bagaimana dari tersangka bisa memperoleh seragam Polri yang digunakan untuk menjalankan aksi penipuan tersebut? Berdasarkan hasil catatan pemeriksaan penyidikan, tersangka memperoleh seragam Polri dengan menipu anggota Polri ASI yang usianya jauh lebih muda saat ditemuinya di jalanan. Dan caranya adalah tersangka mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri Jakarta dan berlagak sedang membutuhkan pinjaman seragam polisi secepatnya untuk menghadap pada pimpinan di Mapolda Jawa Timur. Agar utama meyakinkan, tersangka berdalih merupakan senior angkatan dari si anggota polisi yang seragamnya sedang dipinjam itu. Kemudian mengenai jumlah dari korban yang menjadi sasaran kejahatan tersangka ini, Risti Tanto, Kanit Reskrim menjelaskan bahwasanya pihaknya tidak menampik terdapat korban lainnya yang jumlahnya lebih dari satu orang dari upaya modus kejahatan yang dilakukan oleh tersangka menggunakan modus kejahatan polisi gadungan ini. Oleh karena itu, ia juga mengimbau agar masyarakat yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan tersangka dapat segera melapor ke Mapolsek Wiyung Polrestabes Surabaya. Atas adanya kasus kejahatan bermodus semacam itu, Risti Tanto, Kanit Reskrim mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan perangai berbagai macam orang yang baru dikenal ataupun yang sudah dikenal sekalipun, apalagi sampai ia berlagak menjadi aparat penegak hukum. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kanit Reskrim Polsek Wiyung Polrestabes Surabaya, AKP Risti Tanto. Anggota polisi ya. Terus lanjut
pihak pelapor ini mengaku kalau barang-barang perhiasannya telah dipinjam oleh pelaku dan lanjut dijual sama pelaku. Si pelaku itu mengencani, modusnya dikencani, Ya, dia berlaku sebagai aparat. Ya. Dia mengencani beberapa bulan dan dia mengaku sebagai aparat. Akhirnya korban tertarik dengan pelaku karena pelaku mengaku sebagai aparat. Untuk jumlah perhiasannya itu? Perhiasan yang dipakai oleh pelaku itu banyak sekitar 5 gram, kurang lebih sekitar itu modusnya dia untuk pinjam. Ya? Untuk si pelaku sendiri menggunakan modus berlagak sebagai aparat itu sudah berapa lama? Pengakuannya sebenarnya adalah 1 tahun. Setengah tahun? Oh, 1 tahunan ya. Itu pelaku memiliki pakaian-pakaian itu memang dia beli atau punya kerabat polisi? Dia beli di daerah Wonokromo. Berarti memang sengaja ya? Dia beli di Wonokromo dengan harga 3 juta. Saat dia untuk menipunya itu kepada korban, dia itu berlagak sebagai seperti apa? Apakah kapolsek atau apa? Dia sebagai anggota Persatip dengan pangkat Bribtu. Dengan angkatan mengaku dia angkatan Rating 47. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.